Pengemudi mobil Dinas Satpol PP Jakarta Utara berinisial AH 44 tahun ditetapkan sebagai tersangka atas kecelakaan maut di flyover Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Jumat 24 November lalu. AH ditetapkan sebagai tersangka usai menimbulkan kecelakaan yang membuat 2 orang tewas dan 5 lainnya luka-luka. Kasat Lantas Wilayah Jakarta Utara yakni Kompol Edi Purwanto mengatakan bahwa polisi telah menetapkan AH sebagai tersangka berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan pada Jumat. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jakarta, Gerald Leonardo Agustino. Silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, selamat sore Adila dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan terkait dengan perkembangan kasus kecelakaan yang terjadi di Jalan Layang ataupun flyover di wilayah Sunter, tepatnya di Jalan Yosudarso, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 lalu, sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, di mana memang pada saat itu kejadian melibatkan satu unit mobil dinas Satpol PP Jakarta Utara, tepatnya Satpol PP Kecamatan Cilincing, serta 2 unit kendaraan bermotor roda 2 ataupun sepeda motor, di mana dari kecelakaan ini mengakibatkan 7 orang menjadi korban, di mana 2 diantaranya meninggal dunia, sementara 5 lainnya mengalami luka-luka. Adapun berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, terutama dari Kasat Lantas Wilayah Jakarta Utara, Kompol Edi Purwanto, yang bersangkutan menyatakan bahwa memang kasus kecelakaan ini sudah memasuki tahap penyidikan, di mana polisi sudah menetapkan tersangka terhadap sopir ataupun anggota Satpol PP yang merupakan pengemudi dari mobil dinas tersebut, di mana memang sopir ataupun pengemudi yang juga merupakan aparatur sipil negara atau ASN ini berinisial AH berusia 45 tahun ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap telah melakukan ataupun telah lalai dalam mengemudikan mobilnya hingga menimbulkan korban jiwa sebanyak 2 orang. AH sendiri sudah ditetapkan tersangka berdasarkan pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas serta angkutan jalan, di mana memang polisi menetapkan yang bersangkutan setelah menjalani penyidikan sejak hari Jumat. AH kini sudah ditahan juga di rutan Satlantas wilayah Jakarta Utara, dan memang berdasarkan hasil penyelidikan terkini ataupun penyidikan terkini, AH mengakui bahwa memang dirinya sempat berkali-kali menyalip ke kanan dan ke kiri ketika yang bersangkutan sedang melajukan mobil dinasnya di Jalan Layang ataupun flyover Sunter. Pada saat beberapa kali menyalip, AH akan mengambil ke sisi kiri jalan, namun dirinya mengakui bahwa dirinya tidak memerhatikan kondisi lalu lintas di depannya, sehingga AH pun akhirnya kehilangan kendali atas mobil dinas yang dikemudikannya, dan mobil dinas tersebut pun sempat menabrak pembatas jalan sebelum akhirnya menabrak 2 sepeda motor yang berada di depannya. Akibat kecelakaan ini memang dapat saya laporkan bahwa seorang pengendara ataupun pengemudi ojek online meninggal dunia di tempat atas inisial T berusia 47 tahun, sementara satu korban tewas lainnya berasal dari anggota Satpol PP yang memang pada saat kejadian menumpangi mobil dinas tersebut, di mana memang anggota Satpol PP Kecamatan Cilincing ini bernama Bambang Kuswandi, yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia di RS Cipto Mangunkusumo setelah sebelumnya menjalani perawatan intensif di RSUD Koja, Jakarta Utara. Adapun sampai saat ini juga polisi masih terus melakukan ataupun menelusuri saksi-saksi terkait dengan penyidikan lanjutan, dan juga sudah mengamankan barang bukti mobil dari Satpol PP ke Satlantas wilayah Jakarta Utara. Dari Jakarta Utara, Gerald Leonardo melaporkan kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk laporan lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.